Ya. Jadi di sistem MKS atau CGS ya, kemarin kita sudah bahas MKS dan CGS. Ada beberapa satuan yang diubah, maksudnya dalam arti ada yang bisa kita ubah. Contohnya ya, kalau benda itu pasti punya yang namanya massa jenis. Massa jenis itu apa sih? Massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Nah, ini eh, dua satuan ya. Yang pertama berdasarkan MKS, ya MKS itu dia satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kalau sistem TGS, ya dia berubah jadi gram per sentimeter kubik. Gitu. Terus gimana Pak cara ngubahnya? Kalau misalnya dari MKS ke CGS, misalnya saya dapat begini ya. Misalnya anggaplah misalnya saya dapat 1000 kilogram per meter kubik. Sama dengan berapa gram per sentimeter kubik. Caranya sederhana. Ya, perhatikan baik-baik. Caranya sederhana. Bagaimana? Di sini ada angka 1000. Lalu, dari kilogram ke gram dikali atau dibagi dan berapa? Kalau dikali berapa, kalau dibagi berapa? Silahkan. Dari kilogram dikali 1000. Kali 1000. Oke, thank you ya. Nah, karena ini per berarti dibagi. Nah, sekarang dari meter kubik ke sentimeter kubik dikali atau dibagi dan berapa? Dikali. Ya, dikali berapa? Dari meter kubik ke sentimeter kubik. 1 juta. Ya, 1 juta. Kok bisa 1 juta, Pak? Ya, karena satu tangga itu dikali 1000. Ya, kalau 2 tangga berarti dikali 1 juta kayak gitu kira-kira. Nah, kalau setelah itu bagaimana, Pak? Kamu bisa coret. Ya, ini ada 6 buah angka 0, di bawah ada 6 buah angka 0, berarti bisa dicoret. Kayak gitu. Maka hasilnya berapa gitu ya? 1 kali 1 bagi 1. Maka hasilnya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terus gimana Pak kalau misalnya kebalikan Pak, saya punya 1 gram per sentimeter kubik, apakah sama dengan 1000 kilogram per meter kubik? Nah, kita sepakat. Kalian mau pakai desimal atau mau pakai pecahan? Yang pakai desimal angkat tangan deh. Pecahan. Ya, yang pecahan angkat tangan. Yang mau pakai pecahan angkat tangan. Kevin, Sean, Maxwell, dari partisipan yang lain. Oke, 5. Oke, kita sepakat pakai pecahan ya. Kenapa pakai pecahan? Karena bisa dicoret-coret, benar ya. Bisa dicoret-coret kayak gini kan, ini bisa dicoret-coret. Oke. Sekarang kita coba. Dari gram ke kilogram dibagi berapa? Dibagi 1000. Bagi 1000. Oke. Karena ini per berarti kita bisa buat seperti ini. Karena ini per, maka kita bisa buat bagi. Sama kayak 6/2, hasilnya kan 6 bagi 2 sama aja. Sekarang, dari sentimeter kubik ke meter kubik dibagi berapa? Kebalikannya kan, kalau tadi dari meter kubik ke sentimeter kubik dikali 1 juta. Dibagi 1 juta. Ya, maka kita dibagi 1 juta. Begitu. Terus, gimana Pak kalau misalnya kayak gini? Ada yang masih ingat kalau pecahan, cara ngerjainnya gimana? Kalau pembagian? Dikali balik. Oke, dikali terus dibalik.
Ini ya. Bisa dicoret nggak? Bisa. Ini berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Jadi sama ya. Jadi, sederhananya gini, kalau dari gram per sentimeter kubik, lalu dijadikan kilogram per meter kubik, itu tinggal dikali 1000. Misalnya kamu dapat 2 di sini ya, berarti 2 kali 1000, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari kilogram per meter kubik, lalu dijadikan gram per sentimeter kubik, maka angka di sini dibagi dengan 1000. Ya, ini kan 1000 bagi 1000 sama dengan 1 nih. Kalau misalnya di sini dapat 10.000, berarti 10.000 bagi 1000 hasilnya 10. Kyle, ada yang mau tanya atau gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, bab 1 selesai. Tinggal besok PH ya. Selesai besok PH nih. Mohon maaf nih ya. Jadi besok waktu istirahatnya pakai dulu buat PH nih ya. Oke. Setelah itu nanti baru istirahat. Nah, setelah ini kita akan belajar apa sih gitu ya? Kita akan belajar tentang benda atau materi, lebih tepatnya materi. Ya. Materi itu apa sih? Ini bab 2 nih. Ya, bab 2 itu tentang unsur ya, tentang unsur, senyawa dan campuran. Nah, tapi sebelum ke sini ya, sebelum ke unsur, senyawa dan campuran, kita harus tahu dulu nih kira-kira apa itu materi. Materi itu bukan materi pembelajaran ya, misalnya kayak besok hanya materinya tentang ini, bukan itu. Nah, materi ini sebenarnya adalah sama kayak zat. Ya. Apa sih itu zat gitu ya, atau materi? Materi itu segala sesuatu ya, segala sesuatu yang memiliki massa, ini salah nulis saya. Memiliki massa dan ya, menempati ruang. Kalau di SD, kalau di sekolah dasar kita sebut materi ini kayak zat. Nah, masih ingat nggak zat itu ada 3, ada apa aja? Cair, Ya, ada cair. padat, sama gas. Oke, cair, padat, dan gas. Contohnya ya banyak lah, kalau cair kayak air minum kayak gitu ya. Kalau padat banyak banget ya. Kayak misalnya handphone, laptop, kalkulator, buku dan yang lain-lain. Kalau gas yang biasa kita hirup ya udara segala macam. Nah, ternyata mereka ini dibagi menjadi 2. Ya, materi ini dibagi 2. Ya. Dibagi 2. Yang pertama ada tunggal, dan yang terakhir ada campuran. Kayak gitu. Tunggal ini ya. Nah, tunggal ini dibagi 2 lagi nih. Ada unsur, ada senyawa. Disebut zat tunggal itu dia nggak bisa dibagi lagi. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi semuanya ini memiliki massa dan menempati ruang. Jadi yang kita pelajari ini mereka pasti punya massa dan pasti bisa menempati ruangan. Ya, sama kayak udara nih. Udara walaupun tidak terlihat tapi dia bisa menempati ruang kan. Dia punya massa walaupun kita bingung gimana cara mengukur massa ya. Apa pakai neraca 3 lengan kayak gitu kan.
ada cara khususnya kalau untuk udara. Kalau untuk air kita udah bahas kemarin caranya, air atau zat padat ya. Ada unsur dan senyawa. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih, yang si unsur ini. Mungkin ini istilah-istilah baru ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya nih 3 kata ini nih, unsur, senyawa, campuran? Atau baru 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 mendengar di tanggal 12 bulan 8 tahun 2021 sekitar jam 7.40? Oh, sekarang kan 7.43 nih sekarang nih. Baru dengar 3 menit atau 5 menit yang lalu. Kita bahas satu-satu. Unsur itu apa sih? Ya, unsur ini dia itu disebutnya zat tunggal ya tadi ya. Ini ya, dia termasuk zat tunggal. Zat tunggal yang ya, yang tidak dapat diuraikan lagi. Tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi dia udah paling sederhana banget nih. Melalui reaksi kimia. Jadi dia ini sudah mentok lah ya, ibarat kata gimana ya, sudah nggak bisa dibagi lagi nih, udah nggak bisa dipecah lagi. Jadi udahlah itu. Nah, itu yang disebut dengan unsur. Nah, kalau sekarang itu sekitar ada 118 unsur. Tapi apakah kita akan hafalin semua, Pak, 118-nya? Enggak. Jadi yang kita sering temu aja dalam kehidupan sehari-hari ya, sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang akan kita bahas ya. Kalau misalnya ada yang nggak pernah kita temukan gitu, ya kita juga bingung itu bentuknya kayak gimana gitu kan. Atau fungsinya untuk apa, kira-kira seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, unsur ini ada 3 jenis ya. Jadi kalau unsur itu ada 3 jenis. Unsur itu ada 3 jenis. Yang pertama logam. Nah, logam itu contohnya kayak gimana sih, Pak? Contohnya kayak besi, ya, ada perak, ada emas, dan lain-lain. Itu logam. Contohnya yang kita temukan aja sih, kalau besi logam gitu ya. Aluminium, ya. Ada dari 4, saya tambahin lagi deh. Aluminium, gimana tulisannya? Aluminium. Dan lain-lain. Begitu. Ada yang belum pernah kalian dengar? Pasti pernah lah ya, kalau emas, perak biasanya medali gitu kan, medali perak, medali emas gitu ya. Kalau besi kita sering banget nemu ya besi. Aluminium, ya mungkin kita tahu, cuma kita nggak tahu namanya apa gitu. Kita pernah lihat, cuma nggak tahu namanya apa. Nah itu aluminium. Yang kedua ada non logam. Nah kalau non logam ini biasanya bentuknya gas kayak gitu ya. Contohnya apa sih? Ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, dan lain-lain.
Mungkin yang kita tahu sekarang kalau udara cuma oksigen gitu kan, untuk kita bisa nafas gitu ya. Ada yang bernapasnya pakai nitrogen. Nah, nitrogen itu buat apa sih, Pak? Gitu ya. Ini tambahin satu lagi deh. Ada nitrogen. Nitrogen itu yang biasa buat isi ban. Kalau ban kempes lah isinya pakai nitrogen. Tahu kan? Jadi kalau misalnya, Bang, ke tukang tambal ban gitu. Bang, ban saya kempes. Nah, itu diisinya pakai nitrogen, bukan pakai oksigen. Ya, kalau oksigen biasanya yang sekarang, kalau sekarang biasa dicari gitu ya di rumah sakit gitu untuk orang-orang yang kesulitan nafas gitu dan akhirnya pakai tabung oksigen gitu. At least kalau nggak ada di tabung, kita juga bisa menghirup kayak gini, kayak gitu kan. Kita menghirup oksigen. Nah, satu lagi ada metaloid. Nah, kalau metaloid ini sebenarnya adalah campuran antara logam dan non-logam. Metaloid itu adalah campuran antara logam dan non-logam. Gitu. Jadi ada 3, ada logam, non-logam, sama metaloid. Campuran antara logam dan non-logam. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Ini lebih, untuk materi ini sepertinya lebih banyak teori ya, jadi nggak ada hitungan. Jadi kalau wah ini langsung tumpengan Gerard ya. Gerard langsung merdeka gitu. Cuma akan banyak materinya karena gimana ya? Penjelasannya cukup dalam untuk saat ini. Biasanya kan kalau kita tadi kita udah bahas ya di sebelumnya, kita mungkin kalau waktu SD kita cuma tahu benda ini zat padat, zat cair, atau zat gas kayak gitu kan. Ya nggak? Nah, sekarang ternyata di dalam benda-benda itu ada ini, unsur yang pertama ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah, di dalam atom itu ada apa? Di dalam unsur itu ada apa sih gitu ya? Nah, di dalam unsur itu ada apa? Nah, ternyata ada seorang, ya bisa dikatakan seorang ilmuwan ya, namanya John Dalton. Ya, ini kita belajar sejarah sedikit ya. John Dalton dia bilang begini, ternyata unsur terdiri atas atom, atom-atom sejenis. Nah, ini tapi atom ini bukan kacang atom ya, bukan ya. Yang biasa dijual di Alfa itu ada kacang atom kan kayak gitu ya, bukan itu. Atom itu apa sih Pak? Apakah kita sama kayak di Hiroshima Nagasaki ada bom atom kayak gitu kan? Bener ya? Hiroshima Nagasaki kan pakai bom atom ya. Ya, izin ke toilet. Oke. Oke lah. Apa itu atom? Nah, kata si Dalton ya. Dalton yang bilang ya, bukan Pak Yosef ya. Jadi nanti ini kayaknya Pak Yosef yang ngomong ya, padahal John Dalton yang bilang. Nah, dia bilang begini, atom itu apa sih? Atom itu adalah bagian terkecil dari materi. Saya gimana tuh, Pak? Ya, atau zat. Ya. Jadi gini, saya kasih contoh ya, sederhana. Semoga bisa membantu. Kelihatan kertasnya? Kelihatan ya? Saya megang kertas ya. Ini nggak lagi sulap ya, tiba-tiba hilang gitu. Nah, hilang gitu, enggak ya. Nih, kertas. Dia bilang begini, kalau bagian terkecil dari suatu materi atau zat, ini kita robek. Kita robek sampai dia tidak
bisa dirobek lagi. Selama dia bisa dirobek, selama dia kecil, at least sekecil ini ya, at least sekecil ini nih. Ini saya rasa ini udah paling kecil, cuma mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatannya nanti, nah segini kan, kelihatan udah kecil banget nih. Tapi ternyata ini bisa dirobek. Sampai dia kecil banget. Kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan atom. Gitu. Kalau besi, ya besi dipotong, potong gitu kan. Anggap ada besi 1 meter nih. Ini saya kasih contoh ya, di gambar nih ya. Misalnya ada besi nih, besi. Kita potong, ya, kita potong. Terus kita potong lagi. Ya, kita potong lagi, potong terus sampai kecil banget. Ya, kayak gitu. Sampai dia dapat bagian terkecil. Kelihatan nggak, Pak? Biasanya kalau kasat mata nggak kelihatan atom. Ya, dia tidak terlihat secara mata kayak gini, cuma dia ada alatnya. Kira seperti itu. Nah, nanti untuk pembahasan atom selanjutnya ada di kelas 9. Saya berharapnya nanti kalian tahun ini naik kelas 8 terus naik lagi kelas 9 gitu ya. Semua ya. Aminin tuh. Doa yang baik itu harus diaminkan loh. Ya. Bagian terkecil dari materi atau zat kayak gitu. Jadi dia bilang unsur terdiri atas atom-atom sejenis. Terus atom itu bagian terkecil dari materi atau zat. Jadi kalau misalnya ini ada besi, makanya ada atom besi ya. Ada atom lagi. Atomnya banyak, gak cuma satu. Nah, dikumpulkan jadi satu, itu yang disebut dengan unsur. Kayak gitu. Ini kalau atomnya sejenis. Gimana kalau atomnya nggak sejenis, Pak? Ini catatan khusus. Ya, catatan. Jika terdiri dari atom yang tidak sejenis, ya, tidak sejenis, maka dia akan membentuk yang disebut dengan senyawa. Contohnya apa sih senyawa, Pak? Ketika kita menghirup oksigen, apa yang kita keluarkan dari pernapasan? Karbon, oksigen. Karbon? Karbon ya, betul. Karbonnya betul, karbon. Karbon apa tapi? Dioksida. Karbon dioksida maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan senyawa. Kayak gitu. Karbon dioksida itu ada unsur karbonnya, dioksida ya, dioksida itu dari kata oksigen, oksida gitu. Makanya dia nggak sejenis, ada karbon dan oksigen dicampur jadi senyawa. Kalau sejenis kita sebutnya unsur. Begitu. Kalau sejenis unsur atomnya, kalau tidak sejenis disebutnya senyawa. Kalau kata Dalton. Gitu. Ingat ya, penjelasan lebih lanjut ini ya, ini saya kasih tanda merah deh ya. Penjelasan lebih lanjut ada di kelas 9. Ini nanti atomnya kayak gimana, Pak? Bentuknya kayak gimana sih itu atom gitu ya. Itu nanti di kelas 9. Ini ya, IX ya. Kelas 9. Cuma kita akan di sini kita akan bahas kalau atom sejenis itu disebut unsur, membentuk unsur. Kalau yang tidak sejenis itu disebut senyawa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terus nama-namanya dari mana sih, Pak? Kita tahu itu besi, kita tahu itu oksigen, kita tahu itu hidrogen,
kita tahu itu aluminium, kita tahu itu besi, emas, helium, dan yang lain-lain. Dapatnya dari mana sih, Pak? Gitu ya. Kita bisa kenal itu dari mana sih? Ini kayak misalnya kita sebagai orang IPA, nggak ada yang kita sebutnya begini. Kok bisa disebut besi? Gitu ya. Dari sananya, gitu ya. Kan biasanya kalau kita tidak tahu pasti bilangnya gitu ya. Karena saya juga pernah begitu, kalau ditanya, ini kenapa namanya besi? Dari sananya besi gitu kan. Mungkin kalau nenek moyang kasih taunya itu emas, saya akan sebut emas itu kan. Cuma nggak bisa begitu kalau untuk sekarang. Ya, jadi ada yang namanya penamaan unsur. Gitu. Tapi sebelum ke situ kita tanya dulu nih, ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang menanyakan nggak? Silahkan, kalau ada yang bingung atau ngerasa tadi, Pak, saya kurang jelas di sini, silahkan. Ini ada pertanyaan bagus. Gerald. Ini bagus nih. Pak, bukannya yang lebih kecil dari atom ada quark? Nah, itu saya bilang. Kalian akan bahas itu di kelas 9. Nih Gerald nih suka ini nih kayaknya nih fisika kuantum. Calon-calonnya Einstein, Stephen Hawking. Tapi bagus itu memang belum mungkin kalau untuk kelas 7 saat ini belum diajarin gitu. Cuma nanti di kelas 9 ada, nanti coba tanya, Pak, itu kalau ketemu saya lagi ya baru saya jawab gitu ya. Kalau ketemu saya lagi di kelas 9, terus Gerard masih ingat ya di notes tanggal 12 bulan 8 2021 Pak Yosef pernah bilang kalau quark itu kalau atom itu dibahas di kelas 9 gitu ya. Nah, ternyata ditanya lah quark itu kayak gimana sih gitu. Tapi bagus, saya suka nih. Keren. Ya, yang mau ke toilet oke lah. Ada yang mau ditanyakan? Good, satu pertanyaan tuh. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Kenapa bisa dari mana ya? Dari bagaimana cara penamaan gitu. Bagaimana cara penamaan dan penulisan unsur. Sorry, penulisan lambang ya. Penulisan lambang unsur. Jadi ternyata ada caranya. Ya, oke. Bagaimana cara penamaan dan penulisan lambang unsur? Ternyata ya, ternyata nama-nama unsur itu diambil pertama dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin atau dilatinkan. Kalau dilatinkan itu maksudnya adalah ditranslate gitu ya. Dari bahasa Latin kita ngambil nih. Dari bahasa Latin kita ambil benar-benar gitu. Jadi nggak ada yang diubah. Tapi kalau dilatinkan, misalnya dari Indonesia ditranslate ke sana, ditranslate ke bahasa Latin. Gitu. Oke, kita terus gimana cara penulisan lambangnya sih? Ya. Yang pertama
Yang pertama, unsur itu dilambangkan atau dengan dengan huruf pertama. Dia mainannya huruf, kan simbol yang kayak misalnya simbol lalu lintas gitu ya. Jarang masuk, oh ternyata lambangnya merah terus ada gambar putih gitu ya, garis putih di tengah, bukan kayak gitu. Tapi ditambahkan dengan huruf kalau ini. Huruf pertama nama Latin. Nama Latin unsur tersebut. Contoh tadi kita sudah sebut oksigen ya. Contoh, oksigen. Nah, oksigen kalau ditranslate ke bahasa Latin, namanya ini. Pak, apakah kita akan hafalin juga nama bahasa Latinnya? Kalau untuk kalian sepertinya nggak perlu. Yang penting kalian tahu simbolnya apa. Oksigenium. Nah, huruf pertamanya apa? O. Oke. Maka oksigen ditulis dengan huruf O. Saya mau tanya, di sini ada yang sudah dapat buku paket? Angkat tangan. Atau belum? Udah? Livi sudah? Maxwell sudah? Sudah? Ada yang sudah? Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, atau misalnya kalau misalnya belum, saya yang lama Pak, oh ya nggak masalah. Oke. Kalau sudah, kalian bisa lihat cover paling belakang. Cover paling belakang. Di situ ada yang namanya tabel periodik. Buat teman-teman yang, Pak, saya belum ada bukunya. Nah, kamu cari search di Google, namanya adalah tabel periodik. Tabel periodik unsur. Nah, itu ada simbol-simbolnya kayak gitu. Ada oksigen, O, kayak gitu. Terus kayak hidrogen ya. Hidrogen itu namanya hidrogenium. Salah. Hidrogenium. Nah, itu H. Kayak gitu. Terus ada banyak nih. Suara saya masuk? Cek. Koneksi saya bermasalah sebentar. Oke, sorry, ada kesalahan teknis. Bentar ya. Nah, hilang lagi kan. Jadi yang pertama itu tadi diambil dari huruf pertama ya. Diambil dari huruf pertama. Ya. Huruf pertama nama Latin unsur. Ya. Nama Latin unsur. Jadi kalau tadi ada oksigen ya. Oksigen itu O ya, dari oksigenium. Ada tadi hidrogen. Nah, hidrogen itu dia H. Gitu. Nitrogen. Ya, dari kata nitrogenium berarti N. Gitu. Dan yang lain-lain. Ada fluor. Fluor itu yang biasa ada di pasta gigi kalau nggak salah. Fluor. F. Dan lain-lain.
Ya, kita kasihnya yang ini aja, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? C, ya ada karbon tadi ya. Ada karbon, karbon itu C. Karbonium ya, dari kata karbonium. Belerang ya. Belerang itu di dalam bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya itu disebutnya sulfur. Nah, sulfur ini S gitu. Belerang itu fungsinya biasanya untuk kesehatan kulit. Gitu. Kalau karbon tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya eh, kayak CO2 gitu, ada karbon, ada dioksida. Tapi nanti itu bahasnya di senyawa. Ini kita bahas unsur dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini dari huruf pertama nama Latin. Ya, tapi kita nggak mungkin bahas 118-nya banyak gitu ya. Kita akan bahas yang sering kita temukan aja. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi diambil dari huruf pertama nama Latin unsur. Ya. Yang kedua, kan beberapa nama unsur sama nih huruf depannya, ya. Jika huruf depan sama, maka ditulis bersama dengan huruf kedua. Ya, huruf kedua. Ya. Dengan catatan huruf depan, ini huruf depannya itu kapital. Tahu ya kapital ya? Huruf besar. Oke. Huruf kedua itu kita menggunakan huruf kecil. Kayak gitu. Contoh ya. Contohnya aluminium. Nah, huruf depan dan huruf keduanya apa? Huruf pertama dan huruf keduanya ada apa? Kalau aluminium? AL. AL, oke. Nah, maka lambangnya AL. Ya, gitu. Terus ada besi ya. Besi itu dari bahasa Latinnya disebut ferrum. Nah, kira-kira huruf apa dan huruf apa di situ? FE. Oke, Fe. Jadi nanti kalau besi bukan ditulisnya Be ya atau Be ya, tapi Fe dari bahasa Latinnya. Terus ada emas, ya. Emas di sini bukan emas kakak ini ya, kakak laki-laki ya, bukan ya. Emas itu dari kata aurum. Nah, aurum itu dia AU berarti ya. Tapi bukan angkatan udara nih AU-nya nih. Ya, aurum. Ada kalsium ya. Kalsium itu dari kata bahasa Latin itu calcium.
Nah, yang mana? Yang Ka atau yang Ca? Ya. Ca. Ca. Yang terakhir deh ya, saya kasih helium. Dari kata helium juga. Berarti Ae. He ya. Jadi kalau saya ketik helium, 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 dibacanya? Kalau saya ketik helium, helium, helium nih di chat nih. Nah, Gerard langsung. Gerard mending kirimnya jangan di red message dah. Kirimnya di everyone coba. Kalau saya, nah, ya. Jadi Nggak kalau bisa kirim ke everyone, Pak, di disable. oh, disiap. Ini yang bisa nih si Kevin. Oh, Kevin ya. Oh ya, betul. Kevin kan host. Ya, ya. Jadi kalau helium, helium, helium itu bisa kita sebut, nah kayak Kevin tuh, hehehe, gitu ya. Jadi kalau besok kalau ada orang yang bercanda, nah kita ketawanya ketawa versi fisika, helium, helium, helium. Iya, kapan lagi? Terus kalau misalnya, nah, tadi kan udah ya yang satu huruf sama yang huruf kedua. Nih yang ini. Kalau misalnya saya bilang hidrogen, aluminium, dan oksigen, nah disebutnya apa tuh? Gimana cara Halo. halo, halo, ya. Besok kalau nyapa hidrogen, aluminium, oksigen ya, panjang banget ya. Hidrogen H, aluminium Al, oksigen O. Nah, keren kan? Keren lah. Nggak kepikiran ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada ya? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita save dulu. Kita clear. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Kalau misalnya huruf pertama dan huruf keduanya sama nih. Ya. Kan pasti ada dong huruf pertama dan keduanya sama. Ya. Terus sama. Maka ditulis ya. Ditulis dengan yang pertama itu huruf pertama ditambah huruf yang pas. Jadi cuma ada di dia doang gitu loh kira-kira. Contohnya gini. Contohnya ada klorin ya. Contohnya ada klorin. Nah, klorin ini kalau dalam bahasa Latinnya itu ada klorium gitu. Nah, berarti nanti tulisnya adalah Cl. Karena di sini C ya, di sini L. Biasanya ada di huruf ketiga untuk huruf yang khas. Ya. Ada juga kromium.
Ya, kromium itu tulisannya nanti kayak gini. Nah, ini tulisnya Tr. Ya. Ada lagi. Cristiano Ronaldo. Ya, saya baru mau tidak menyebut kata itu. Perak. Nah, perak itu kalau dalam bahasa Latin disebutnya argentum. Nah, kalau AR kan tadi udah. Nah, sekarang pakai AG. Biasanya huruf ketiga untuk ini, untuk yang khas. Sama satu lagi saya kasih deh, ada mangan. Saya kasihnya sedikit aja ya. Namanya kalau dalam bahasa Latin manganium. Ya, benar ya. Manganium Mn. Nah, hanya huruf khas ini ada di huruf ketiga. Kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Jadi yang pertama tadi, gimana? Cara menulisnya yang pertama? Ambil huruf depan. Ya, ambil huruf depan. Contohnya? Hidrogen. Ya, oksigen. Oke. Oksigen O. Hidrogen H. Terus kalau misalnya huruf depannya sama, apa yang diambil? Bapak tahu kas atau tidak kasnya dari mana? Biasanya dilihat dari huruf ketiganya. Jadi nggak ada nanti kayak misalnya argentum tiba-tiba jadi ada lagi arga apa gitu misalnya yang ARG juga gitu. Jarang atau nggak ada malah sama sekali. Jadi untuk memudahkan biasanya lihat aja yang huruf ketiga gitu. Ada lagi? Silakan. Ada? Besok nggak nyampe sini ya. Besok materinya nggak sampai sini nih. Nggak sampai unsur senyawa dan campuran, belum ya. Itu beda bab. Nanti tiba-tiba, Pak Yosep, ini tadi saya sudah belajar oksigen, helium, kok besok nggak ada di PH? Memang nggak ada. Sudah? Oke? Nah, tadi kita belajar unsur itu ada logam, non-logam, sama metaloid ya. Kita coba tahu dulu nih, logam. Nah, logam itu kayak gimana sih? Contohnya kayak ada, tadi ya ada emas, ada tembaga, kayak gitu. Ada besi, dan lain-lain. Yang kita tahu itu logam deh. Emas, perak, tembaga, aluminium. Gitu. Biasanya, kalau logam ini dia berbentuk padat. Berbentuk padat pada suhu ruang. Jadi kalau misalnya pada suhu ruang nih kayak misalnya dibawa ke sini nih, suhu ruang kan suhu ruangan gitu ya. Itu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Dia bentuknya padat. Ya.
Kan nggak mungkin ya, misalnya kita beli cincin, misalnya gitu ya, beli cincin. Misalnya saya nih mau beli cincin gitu, cincin dari emas misalnya. Nah, kan nggak mungkin kan tiba-tiba cincin dari emasnya waktu pas dibawa ke ruangan tiba-tiba jadi mencair gitu. Kan nggak ada kasus kayak gitu ya. Atau misalnya kita beli besi ya, beli kawat dari besi gitu ya, dibawa ke ruangan tiba-tiba jadi cair, ada? Nggak ada. Gitu. Itu logam ya. Terus, nah di SD pernah dengar kata konduktor isolator? Apa? Ayo. Ada yang masih ingat konduktor itu apa, isolator itu apa? Silakan nyalakan mic. Saya mau tahu dari kalian. Kalau konduktor yang ngalirin yang dapat mengalirkan listrik, kalau yang isolator kayak benda kayak penahan listrik. Oke, ada yang mau nambahkan? Atau Isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. oke. Kira-kira kalau logam ini dia menghantarkan listriknya baik atau buruk? Menurut kalian? Menurut kalian dia konduktor atau isolator? Oke, saya tanya deh, saya kasih question deh. Maksudnya yang jawab konduktor silakan angkat resen. Yang jawab konduktor resen. Kalau tidak mau nyalakan mic resen ya. 5, 6, 7, 8. Oke, saya hitung 3. Oke. 9 naik 10. Oke, 3, 2, 1. 11 orang. Oke, silakan turunkan tangannya. Thank you for your respon. Oke. Kalau yang konduktor sudah, isolator? Nggak ada. Oke, yang lain mungkin tadi lupa untuk resen ya. Jadi dia konduktor. Kenapa? Ya, contohnya gini deh ya. Contohnya, ini konduktor listrik dan panas ya. Kalau besi dipanaskan, terus kita pegang, kira-kira tangan kita gimana tuh? Melepuh. Bisa kepanasan gitu ya. Atau contoh nih, saya ambil deh ya. Ambil contoh nih. Ini sederhana banget. Dan ini sering kita temukan. Apa nih? Charger. Chargeran. Ya. Kalau chargeran, di dalam charger ini ada aluminium. Ya, kalau dibuka nih, ya kabel datanya dibuka, itu ada aluminium. Ini juga sama nih ya. Mana nih? Nah, ini sama nih. Tapi di dalamnya ada kabel. Kabelnya aluminium. Kenapa dipegang ada karetnya, dilapisin supaya kita nggak kesetrum. Bayangkan aja kalau misalnya kalau misalnya nggak dilapisin karet, terus kita megang aluminiumnya. Nah, waktu megang gini langsung. Jadi dia konduktor atau yang baik ya, konduktor listrik dan panas kayak gitu. Terus memiliki massa jenis yang besar. Maksudnya gimana tuh, Pak? Kalau massa jenis besar, biasanya kalau dimasukkan ke dalam air dia akan tenggelam. Silahkan coba kalau misalnya kamu lempar besi nih ke air, pasti tenggelam. Gitu. Terus memiliki titik lebur dan titik didih tinggi. Nah, nanti kita akan bahas ini di next materi. Titik didih tinggi. Jadi nggak bisa tuh misalnya dengan 100 derajat Celcius si logam ini mencair gitu atau mendidih, enggak. Kayak gitu. Terus dia pasti keras ya, keras dan mengkilap. Kilap. Gitu.
Tuh, terus juga dapat dibengkokkan ya. Kalau orang sulap zaman saya dulu SD bengkokin sendok. Nah, sendok dari aluminium tuh dibengkokin. Dibengkokkan dan ditempa. Nah, kalau ditempa ini biasanya dibentuk nih. Itu untuk logam. Yang kedua ada non logam. Nah, kalau non logam contohnya biasanya ada zat padat, cair dan gas. Ya, jadi kalau yang kedua yang non logam ini non logam itu ada bentuknya padat, cair dan gas. Tergantung ya, karbon biasanya dia padat bisa gitu ya. Dan dia sifatnya isolator. Isolator panas dan listrik. Ya. Terus juga memiliki massa jenis yang kecil. Contohnya gimana? Contohnya udara. Ya, oksigen, hidrogen dan yang lain. Terus memiliki titik lebur dan titik didih yang kecil ya, yang rendah. Jadi dia nggak perlu sampai ribuan derajat Celcius itu udah mendidih gitu. Terus dia bersifat lunak dan tidak mengkilap. Kalau kita lihat emas kan dia mengkilap banget ya. Atau besi misalnya, kecuali besi yang karatan. Kalau besi yang karatan mengkilapnya dari mana gitu kan. Terus dia cukup rapuh. Jadi dia tidak bisa dibengkokkan dan tidak dapat ditempa. Beda sama yang tadi. Begitu. Oke lah, sampai di sini dulu berarti nanti kita lanjutkan. Sebentar. Belum save. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk persiapan PH juga. Nanti kalau saya ada contoh-contoh soal, saya share. Ya. Oke, thank you untuk hari ini. Tetap semangat dan God bless you.